Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 11032300045. Di sini saya ingin melakukan sebuah remedial UTS aljabar linear. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Pada soal pertama diketahui bahwa Pak Yusuf membeli 3 buku, 1 pulpen dan 2 penggaris dengan harga 19.000. Sedangkan Pak Lukman membeli 1 buku, 2 pulpen dan 1 penggaris dengan harga 10.000. Dan Pak Wais membeli 3 buku dan 3 penggaris dengan harga 18.000. Nah, pertanyaan pertama adalah buatlah matriks dari persoalan tersebut. Jadi kita bisa membuat sebuah matriks dari persoalan tersebut. Kita dapat menyusunnya seperti berikut. Dengan Pak Yusuf itu 3 buku, 1 pulpen dan 2 penggaris dengan harga 19.000. Pak Lukman itu 1 buku, 2 pulpen dan 1 penggaris dengan harga 10.000. Dan Pak Was itu membeli 3 buku dan dia tidak membeli pulpen dan membeli 3 penggaris dengan harga 18.000. Seperti itu. Cukup simpel. Dan untuk soal selanjutnya adalah tentukan harga pulpen dengan teknik Riemann. Nah, untuk mencari sebuah harga dari sebuah matriks itu kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan determinan Y yang dimodifikasi dibagi dengan determinan Y. Nah, kita cari dulu determinan Y yang dimodifikasinya. Kita bentuk matriksnya seperti ini dengan harganya kita letakkan di posisi Y. Harga masing-masing barang kita letakkan di posisi Y, masing-masing orang maksudnya. Lalu kita lakukan ekspansi kofaktor seperti berikut, dan ketemulah hasilnya adalah 12. Untuk yang determinan Y kita bisa membuat matriks juga sama seperti sebelumnya, namun dengan menggunakan matriks yang ada di persoalan yang A. Nah, kita susun seperti ini. Kita lakukan juga sama seperti sebelumnya, lakukan ekspansi kofaktor seperti sebelumnya. Kita hitung dan kita mendapatkan hasilnya adalah 6. Lalu setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya, yaitu determinan yang sudah dimodifikasi itu 12 dan dibagi dengan determinan Y-nya adalah 6. Jadi kita dapatkan harga pulpen adalah 2.000. Oke. Lanjut ke nomor 2. Untuk yang nomor 2 diketahui sebuah matriks A dengan bilangan sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaan A dengan determinan, buktikan bahwa matriks tersebut memiliki inverse. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa matriks tersebut memiliki inverse dengan menggunakan determinan. Jadi kita cari determinannya dengan cara sebagai berikut. Kita jumlahkan dan ketemu hasilnya adalah 36. Karena si matriks tersebut memiliki determinan, berarti dia bisa dipastikan bahwa dia itu memiliki inverse seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2B. Nah, untuk nomor 2B soalnya adalah tentukan matriks inverse dengan teknik OBE. Nah, jadi karena kita sudah menentukan bahwa si matriks tersebut memiliki inverse, jadi kita akan mencari inverse-nya dengan cara OBE, yaitu bersama-sama kita membagi baris pertama dibagi dengan 2, hasilnya jadi seperti ini. Lalu setelah itu B2 dikurangi 2 kali B1, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bagi baris 2 dibagi dengan 4, hasilnya adalah seperti ini.
Lalu B3 dikurangi 2 kali B2, hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi lalu setelah itu B3 dibagi dengan 9/2, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita kurangi B1 dengan B1 dikurangi dengan 1,5 dikali B3, dapat hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan, B2 dikurangi dengan min 1,25 dari B3 dikali B3, kita peroleh hasil seperti ini. Lalu tahap terakhir yaitu B1 dikurangi dengan min 0,5 B2 dan diperoleh hasil dari matrisnya adalah 0,248, 0,22 min 0,194 min 0,11, 0,11, 0,278, 0,11 min 0,11, 0,22. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor 3. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3, yaitu diketahui ada SPL non homogen seperti pada soal berikut. Nah, soal yang ketiga adalah tinjau SPL non homogen berikut: 3x plus 5y plus 3z sama dengan 25, x plus y min z sama dengan 5, x plus 2y plus 2z sama dengan 10. Nah, jadi soalnya adalah periksalah apakah SPL tersebut memiliki solusi tunggal, tak hingga, atau tak punya solusi. Tentukan solusinya jika ada. Nah, jadi untuk soal ini kita disuruh menentukan apakah SPL tersebut memiliki solusi tunggal, solusi tak hingga, atau tidak punya solusi. Jadi untuk menentukan apakah dia punya solusi atau tidak, kita lakukan melakukan teknik OBE. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah dengan membagi baris pertama dengan 3 hingga dapat hasilnya seperti hasilnya adalah 1,667 dan untuk yang sebelah sisi sini adalah 8,33. Lalu setelah itu kita kurangi baris 2 dengan baris 1 hingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Setelah dapat hasilnya, kita kurangi baris 3 baris 3 kita kurangkan dengan baris 1 hingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita membagi baris kedua dengan min 0,667. Kita dapatkan hasilnya seperti ini, dan selanjutnya kita kurangkan baris ketiga dengan 0,333 dikali baris 2. Jadi kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita kurangkan baris pertama dikurangi dengan 1,667 dikali dengan baris kedua. Nah, kita dapatkan hasilnya untuk hasil OBE-nya seperti ini, dan ternyata dari hasil OBE tersebut kita mengetahui bahwa matriks SPL tersebut tidak memiliki solusi tak hingga banyak. Nah, jika memiliki solusi tak hingga banyak, maka kita harus melakukan memberikan sebuah parameter bebas untuk
salah satu salah satu hurufnya. Nah, kebetulan yang 000 di matriks ini dari hasil matriks OBE-nya kita temukan bahwa yang Z itu adalah 0 semua. Nah, jadi yang kita tentukan parameter bebasnya adalah Z. Nah, parameter bebas ini bisa kita ubah jadi angka apapun. Contohnya angka 3. Kita bisa masukkan angka 3 ke persamaan yang ini. Nah, kita masukkan jadinya X min 4 dikali 3 sama dengan 0. Dan X sama dengan 4 kali 3 itu 12, min 12. Kita pindah ruaskan jadi 12. Seperti itu. Begitu pula dengan contoh yang ini. Oke. Kita lanjut yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4, soal nomor 4, kita diberikan sebuah koordinat K itu letaknya di 2, min 1, 3. Dan koordinat L itu di 1, 2, min 2. Dan M sama dengan min 2, 3, min 5. Nah, untuk soal yang A, kita disuruh menentukan proyeksi ortogonal vektor KL terhadap vektor LM. Nah, kita hitung dulu untuk vektor KL-nya yaitu L dikurangi K, titik koordinat L dikurangi koordinat K, jadinya seperti ini. Dan kita temukan hasilnya min 1, 3, min 5. Untuk yang vektor LM, kita kurangkan M titik M dikurangi dengan L titik L. Kita temukan hasilnya sebagai berikut, yaitu min 3, 1, min 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita tuliskan rumusnya adalah proyeksi vektor KL terhadap vektor LM. Nah, yaitu rumusnya adalah vektor KL dikali vektor LM dibagi dengan mutlak vektor LM di pangkat 2 lalu dikali dengan vektor LM. Kita kalikan seperti ini dan kita dapat hasilnya adalah min 63/19, 21/19, min 63/19, yang bisa kita jabarkan seperti ini. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 4B. Nah, soal yang nomor 4B, kita disuruh menentukan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor KL dan LM. Nah, vektor KL dan LM untuk membentuk jajar genjang itu bisa kita lakukan perkalian bisa kita kalikan. Jadi maksudnya kita kali cross. Nah, kita kali cross jadinya kita temukan angkanya seperti ini. Lalu kita dapatkan hasilnya adalah min 4i plus 12j plus 8k. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya yaitu luas jajar genjang sama dengan akar dari vektor KL dikali crosskan dengan vektor LM di pangkat 2. Kita jabarkan angkanya min 4 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Kita jumlahkan dan kita temukan hasilnya adalah akar 224, yang dimana jika kita akarkan itu hasilnya adalah 14,96. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang soal nomor 4C, kita disuruh menentukan koordinat titik keempat N
yang mungkin dari jajar genjang yang telah dibuat. Oke. Jadi, untuk menentukan titik N, kita bisa asumsikan bahwa titik K, L dan L, K, L dan M adalah bentuknya seperti ini. Nah, untuk membentuk jajar genjang yang sempurna, tentu saja kita bisa meletakkan titik N menyesuaikan dengan titik K, L, dan M, yaitu tepat kita letakkan di sini. Nah, dari gambar yang telah kita buat, kita bisa menarik kesimpulan bahwa KN sama dengan LM. Jadi, bisa kita masukkan persamaannya, bisa kita masukkan nilainya, angka-angkanya, dan akhirnya kita temukan bahwa si N sama dengan min 3, 1 min 3 ditambah 3 min 1, 3. Kita tambahkan, jadinya hasilnya adalah min 1,0,0. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembahasan UTS aljabar linear. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.